mempertahankan bisnis itu lebih susah dibanding kita membuat yang baru. Jadi kita Yes, agree. ya kan, bilang juga Yes. bikin bisnis tuh gampang, tapi gimana mempertahankannya itu yang susah. Hai Bu, apa kabar? Senang ketemu hari ini lewat layar kaca langsung. Apa namanya di Instagram ya, tapi thank you so much hari ini Bu sudah berkenan untuk apa namanya join di IG Live kami. Thank you sharing dengan kami hari ini Bu. Anyway, Bu Rizka lebih senang dipanggil Ibu atau dipanggil Sis, atau dipanggil C atau dipanggil apa nih kira-kira? Nama aja. Nama aja is okay. Nama aja gitu ya. Saya panggil Sis Rizka gitu kali ya, lebih enak ya. Ya boleh apa aja. Oke. Siap. Ya, oke. Ini Sis Rizka lagi di rumah atau masih di kantor atau mungkin di luar di rumah ya. WFH terus nih ya, Sis Rizka ya. Betul, kita juga lagi WFH. Oke. Tapi domisili maksudnya tinggal di Jakarta atau di kota lain? Di Jakarta ya. Iya. Siap. Gimana nih Sis di Jakarta, kondisinya gimana nih sekarang nih kondisinya? Lagi lumayan diperpanjang juga ya PPKM-nya. Perpanjang ya. Iya. Putus ya, setahu aku. Iya. Jadi perpanjang PPKM ini terus-terusan ya Sis ya, sampai hampir 1 bulan nih kalau nggak salah sudah. 2 minggu, 20 hari perpanjang lagi. Kalau Pak Dedi lagi di mana? Pak Dedi lagi di mana nih? Di rumah. Surabaya nih Sis. Oh di Surabaya. Ya, Surabaya. Saya dipanggil Dedi aja boleh Sis Rizka. Oke. Dipanggil Dedi boleh, dipanggil Bro boleh, terserah. Kira enaknya gimana ya. Saya kebetulan kondisi Surabaya, tapi kita ada kantor di Jakarta juga, di daerah Jakarta Barat. Gitu. Oke. Jadi sering bolak-balik ya? Yes, waktu ada tim yang tinggal di sana, ada tim yang stay di Jakarta ya. Cuma memang kondisinya kalau dulu kita sering pulang pergi ya, Jakarta, Surabaya gitu ya. Tapi karena pandemi ini mungkin hampir 1,5 tahun ini saya enggak ke Jakarta. Iya. Kemarin mau ke Jakarta kurang lebih sebelum PPKM. Waktu mau ke Jakarta, tapi ditutup akhirnya kita nggak berangkat ke sana. Gitu. Iya. Anyway Sis, hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol ya, Sis ya, terkait dengan topik ya. Hari ini kita pengen ngulik-ngulik nih soal True to Skin ya. Anyway, Sis kan punya bisnis kan, kalau tak lihat juga cukup banyak ya. Ada True to Skin, ada Leviless ya, Leviless ya juga ya, ada 3 bisnis yang lain juga. Tapi mungkin hari ini kita ya enggak menonton ya, harus kita ngomong soal True to Skin, tapi kita pingin nih, maksudnya mungkin bisnisnya ada sharing-sharing soal bisnisnya bagaimana bisa berkembang gitu ya. Mungkin teman-teman juga nanti the consulting lovers juga nanti bisa melihat belajar dari Rizka hari ini kira-kira seperti apa bisa mengembangkan bisnisnya gitu. Boleh ya Sis ya, nanti kita ngobrol-ngobrol soal itu ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Siap. Pasti. Nah, Sis, tapi sebelumnya, biasanya sebelum kita ngobrol soal topik utama, kita senang nih kalau kita dengerin cerita hidupnya dari narasumber nih Sis. Kita pengen belajar nih, kisah hidupnya gimana nih, dari kecilnya gimana sampai bisa buka usahanya, apa jatuh bangunnya seperti apa. Boleh nggak diceritakan soal itu Sis? Boleh banget. Kalau aku tuh dari remaja emang suka this business is my passion ya, karena aku suka dunia kecantikan dari remaja. Jadi memang dulu tuh aku sudah menggeluti dunia kayak model juga, jadi sering ikut kayak casting iklan, jadi model majalah. Jadi dari situ emang udah tahu kayak gimana ya merawat tubuh kali ya. Jadi aku pasti beli kosmetik, skincare untuk menjaga kayak penampilan lebih baik gitu. Nah dari situ
aku udah lumayan kenal juga dunia perskincarean setelah aku keluar dari setelah aku selesai dari kuliah aku S1, lalu aku melanjutkan kerja di suatu company. Nah, company ini aku sebagai asisten product manager dari brand skincare Jepang gitu. Nah, setelah aku selesai kerja dari sana, kayak kepikiran deh kayaknya kerja kantornya is not my passion, but I love the beauty industry. Dan menurut aku tuh kayak so much yang di Indonesia tuh perlu kita gali lagi gitu. Kayak a lot of beauty brand aku udah cobain dari brand-brand luar negeri sampai brand lokal. Nah dulu lagi tuh banyak brand lokal seperti yang sekarang ini. Jadi sebelum aku mulai Trinity Company, di mana True to Skin dinaungi di company itu, aku bikin produk Levilas. Nah, itu aku bareng partner aku, teman aku sendiri. Nah, itu kita udah berjalan kurang lebih sekitar 8 tahun ini. Dan masih berjalan lalu nggak berhenti di sana, aku akhirnya we have another company yang aku create sendiri sama partner aku, yaitu suami aku. Nah, suami aku akhirnya jadi partner aku buat bikin kita import produk yang seperti tadi udah disebutin, dari shampoo kita import dari UK, terus ada brands kita juga import juga skincare dari Korea Selatan. Nah, tapi mulai kayaknya kita butuh kayak aku dari pengalaman aku sendiri juga, aku juga suka tentang skincare, aku udah cobain, juga aku udah ada basic sebelumnya kayak ingredient skincare dari pengalaman aku. Why not kita bikin produk sendiri? Kira kita tercetuslah ini tahun 2020, kayaknya udah jalan sekitar 8 bulan. Nah 2 bulan tanggal 12 tanggal cantik 12. Wow, 12 tuh. Iya. 2000 berapa tuh, Sis? Kenapa? 2000 berapa? 2020. Oh, baru tahun kemarin berarti ya. Nice. Iya, ada teman saya. Iya. Terus Oke. Jadi dari situ persaingan tuh lumayan ketat juga ya, karena kayak tahun ini tuh udah lokal brand skincare tuh rela banget, udah banyak banget ya. Jadi challenge juga gimana supaya kita tuh lebih dikenal sama orang itu kayak dari apakah masyarakat luas ataukah enggak kayak buying powernya juga nggak sebagus dulu gitu. Orang kan lebih nahan duit ya, lagi untuk skincare. Jadi, tapi puji Tuhan dengan segala usaha kita edukasi, marketing, we have the right team, and then ya lumayan puji kita diterima oleh masyarakat luas gitu. Jadi memang aku juga panjang ya. Jadi I have been in this kind of itu udah sekitar 10 tahun. Jadi dengan pengalaman aku yang kerja kantoran, terus juga aku juga ada bisnis juga yang lain, cuman nggak gitu jauh. Akhirnya kita bikin another bisnis lagi, ya kita belajar dari kegagalan. Nice. Penasaran nih, Sis Rizka ya. Jadi dimulai dari dunia modeling, kalau nggak salah di sini Rizka sempat ngobrol ya. Happy dengan lihat kondisinya kecantikan, jadi senang dengan kondisi itu. Tapi ketika kehappyan atau kesenangan dirubah ke bisnis itu kan juga tidak semudah membalikkan telapak tangan ya, Sis ya. Maksudnya meskipun Sis happy atau senang, tapi waktu jadi bisnis ini kan bukan satu hal yang gampang. Itu gimana nih, Sis? Cerita awalnya kok akhirnya bisa building company yang pertama, kalau nggak salah tadi Levilas ya, kalau salah ya pertama ya. Nah itu gimana tuh, Sis? Sebenarnya aku memang dari kecil udah biasa cari duit juga. Jadi pas zaman SMA itu teman-teman aku masih pada belajar, tapi aku dengan kayak modeling itu aku udah ngumpulin duit sendiri. Jadi di situ aku udah tahu gimana sih susah duit gitu, nggak gampang gitu. Dan aku bukan keluarga yang lebih kayak dapat ini, dapat itu, dapat ini. Nah, kan aku dari kecil itu memang udah dapat uang jajan sendiri, terus udah mulai nabung sendiri, terus kayak misalnya aku ingat pas aku pakai duit sendiri
aku menangin lomba kayak beauty pageant gitu. Wow. Terus kita Oke, keren. Jadi memang udah biasa, mungkin udah terbiasa ya. Jadi menurut aku memang kalau misalnya jiwa entrepreneur itu wira swasta memang harus dari usia muda udah digali gitu. Jadi kita pas menghadapi the real world challenge of kayak bisnis beneran, dimana kita banyak kegagalan, kita menemukan banyak orang yang harus kita delegasi pekerjaan, kita ada menemukan kegagalan, putaran duit macet, pandemik, kompetitor. Nah itu kita udah tahu gimana how to solve the problem. Jadi bukan yang kita langsung how to solve the problem. Jadi bukan yang kita langsung gak bisa deh, kayak gue give up deh, kayak gue I'm not into this gitu loh. Jadi memang mental kita juga dibangun dari kecil, dari remaja, terus aku kerja kantor, bangun pagi, terus kita nemuin banyak orang difficult, how to deal with people yang kita gimana cara komunikasiinnya dengan tim gitu, dengan atasan, dengan bawahan, dengan kolega, itu bener-bener yang what make us kayak gini gitu. Karena menurut aku orang sukses itu udah ngalamin banyak hal-hal yang udah dari asin garamnya dunia gitu loh. Jadi memang nggak segampang itu mereka melewati yes. Oke, nice. Jadi memang jiwa wirasahanya memang dari kecil sudah kebangun ya. Jadi secara natural gitu ya, secara natural memang ini ya senang gitu ya aja untuk berwirausaha ya. Nice. Orang bisnis sendiri terus apalagi kalau dulu tuh sebenarnya aku pengen buka kafe, cuman kayak modal terbatas, jadi kayak pas dulu zaman kuliah, mau bikin kafe berapa sih, aku cari tahu, terus zamannya dulu mau franchise, gimana sih cara franchise-nya, aku benar-benar cari tahu sendiri kayak dari nol semuanya, gimana kita menghadapi masalah, kita lakuin aja dulu, kita solve dulu, kita tahu kita gagal, tapi akhirnya ya menemukan jalan sendiri itu gitu. Terus apalagi tuh orang tua juga sebenarnya punya basic itu bukan entrepreneur, jadi mereka hanya mendukung saya kan, kayak lebih kayak encouragement, lebih ke moral, terus juga dukungan, kamu pasti bisa gini-gini, dukungan doa juga tentunya. Dari situ sih aku belajar. Jadi aku juga sering coba buku-buku orang yang sukses, terus juga belajar dari yang juga udah sukses, gimana sih mereka bisa sukses gitu. Nice. Ini kalau tadi ada yang sempat komen itu katanya Sis Rizka ini juara Ragnarok online katanya. Apa itu temannya Sis? Apa mungkin karena suka tantangan gitu ya Sis? Gimana tuh Sis ceritanya Sis? Jadi tuh bener-bener aku tuh nyobain semuanya. Actually kayak pernah jadi model game online juga, aku malu sih sebenarnya. Ini hidup aku. Ya gue bacain aja sih ini. Oke, itu menarik. Jadi Miss Ragnarok online. Maksudnya itu dari foto modelnya gitu atau maksudnya mainnya gitu? Mainnya atau modelnya tuh? Main gak game online, jadi aku emang juga suka main game online. Jadi pada saat itu emang aku tuh suka cari kesempatan gimana sih cara, kalau dulu tuh bukan mau terkenal ya, beda kalau orang sekarang influencer tuh pengen terkenal, famous atau gimana lain mencari duit. Kalau aku tuh bener-bener aku pengen pergi ke luar negeri, gimana caranya, aku pengen punya uang jajan untuk begini, terus aku mau beli handphone baru gimana, nah aku cari tuh peluangnya. Jadi karena dulu tuh nggak segampang kayak sekarang kan, media sosial di mana-mana, kamu bisa bikin influencer, udah provide semuanya kayak YouTube, Instagram, TikTok, semua udah ada. Kalau zaman dulu tuh susah. Jadi kalau aku bener-bener kayak yaudah, aku punya kemampuan, talenta di sini, aku bisa ngelakuin ini, ya aku ikut kayak semacam beauty pageant gitu, dengan kayak juara 1 dapat total 1 juta gitu. Terus juga pernah ikut kayak model clear pencari 5 clear hair model dulu nggak salah. Clear itu juga ikut tuh waktu itu. Itu juga aku sempat ikutan. Jadi pernah ikut syuting FTV, iklan, kayak bangun jam 3 pagi, syuting jam 6 malam, itu juga pernah aku kayak gak gitu. Jadi memang gak segampang itu ya cari duit. Jadi pas udah ke
ini dunia entrepreneur ini aku lebih handle-nya lebih kayak sudah solid gitu, karena jadi punya bisnis harus kayak apa ya namanya, harus tahan banting gitu. Nice. Yes, jadi aku cari pernah aja dari situ, kayak model aku ikut juga kayak online. Nah kebetulan aku juga main, terus ada kayak pengumuman gitu, kayak dicari kayak untuk jadi pengusaha Ragnarok. Aku lupa tahun berapa ya. Itu udah lama banget. Iya. Ini berarti temennya lama banget gitu ya, sampai masih inget ya Ragnarok online. Tahun berapa ya? Aku masih SMA loh. Iya, masih SMA loh. Berapa tahun yang lalu tuh? Iya. Lama banget. Ini penasaran nih Sis, ini sambil yang lain biar ngakak-ngakak dulu gitu ya. Ini penasaran nih Sis, nyambung tadi yang Leviles ya tadi ya, yang pertama ya. Sis kan tadi pertama memang punya passion nih ya, punya passion di bikin memang doing something, atau kalau aku nangkap sih mungkin lu lebih senang tantangan gitu ya, lebih senang something yang challenging gitu ya. Nah, kalau misalnya waktu Sis buka pertama kali ya, Leviles gitu, apa memang langsung bus cepet gitu, atau apa tuh tantangannya di pertama kali waktu buat usaha Sis yang mungkin perlu di-sharing ke teman-teman kira-kira? Awalnya tuh kita benar-benar kita nggak pernah nyangka sampai segede ini untuk Leviles. Memang kita tuh start memang buat online ya, jadi jualan iseng-iseng di website atau nggak di online. Nah, itu juga kayak, waduh, kita udah post segala macam, kita udah siapin promo, kita bungkusin barang juga sendiri zaman dulu kayak bertiga gitu. Nice. Kita bertiga pertamanya ya, berarti ya. Bertiga, jadi kita ganti-gantian kayak ada yang bungkusin barang hari ini, terus yang ngecekin barang, terus ada yang ngepost gitu. Karena dulu kan emang small juga kan. Terus kita udah ngarepin kita post, wah kayak ada penjualan gitu. Awalnya tuh satu pun juga nggak ada yang ngepost, kayak nggak ada yang beli, maksudnya kayak 2 pun juga nggak. Akhirnya kita pakai cara bener-bener waktu itu, yaudah deh kita bagi-bagiin juga ke teman-teman buat cobain. Di situ kan juga akhirnya jadi kayak word of juga ke teman-teman. Dari situ lumayan puji, akhirnya jadi dari yang kota Jakarta doang sampai ke keluar kota, sampai akhirnya keluar, kayak saudara aku pun di Padang juga sempat bilang kayak, oh produk kamu yang Leviles itu yang dijual ya di Padang tuh, sampai orang pada nyariin katanya. Nah dari situ kita benar-benar grow dari kecil sampai jadi gede gitu. Kita grow dari organik dulu, akhirnya sampai akhirnya ada beberapa opportunity kita datang. Pertama kali kita udah satu tahun brand kita Leviles. Di situ ada dari PIC dari Plaza Indonesia waktu itu ask kita untuk buka toko di sana. Nah, puji Tuhan banget, akhirnya kita bisa buka toko di sana. Dari situ word of mouth, kayak KOL udah mulai tahu juga produk kita. Mereka tuh nggak biasanya kalau kita harus bayar kan, kayak tolong dong bayar gitu. Kalau mereka tuh zaman dulu benar-benar grow organik juga, kayak bareng-bareng. Mereka tuh kalau udah produk bagus, mereka akan ngepost dengan sendirinya. Nah pada saat itu Leviles tuh bener disukain sama orang karena bentuknya kita tuh bagus, kayak produk luar negeri, harganya affordable, dan kita memang kualitasnya ekspor juga. Jadi di situ belum ada produk yang kayak kita, belum ada yang enak dengan harga terjangkau, terus juga jadi hype pada saat itu. Jadi akhirnya lebih besar. Oke. Dan itu benar-benar organik ya Sis ya waktu itu ya. Maksudnya zaman itu mungkin belum pakai sosmed dan kawan-kawan, atau sudah pakai sosmed waktu itu? 8 tahun yang lalu belum sama sekali. Aku betul. Itu tuh awal mula, ibaratnya first batch of kayak digital era kali ya. Jadi minim effort tapi lumayan dampaknya gede, karena pada saat itu belum sampai yang kayak sekarang. Nah sekarang ini yang tantangannya Truth Skin lebih berat lagi gitu. Jadi dimana hebat ya, kayak brand lokal skincare, kosmetik. Jadi kita keep innovating every day. Terus mesti keep up with the trend. Terus juga banyak yang perlu kita lakuin gitu. PR-nya banyak banget. Dan kalau dulu kayak oil nggak segampang sekarang ya, karena mereka pasti udah
zamannya dulu tuh kayak followersnya kayak baru kayak 1000-an, sekarang tuh udah kayak ratusan ribu sampai jutaan. Jadi itu pasti kalau mau endorse itu juga nggak akan habis. Jadi we have to kasih budget untuk benar-benar kita endorse kayak oil tersebut. Kalau dulu ya dengan produk aja barter tuh masih bisa. Kalau sekarang tuh benar-benar butuh effort selain dari marketing budget, terus juga awareness, terus juga networking, lalu ads Instagram, baik Facebook maupun TikTok. Jadi kita benar-benar harus kuatin gitu. Yes. Jadi dulu waktu pertama kali 8 tahun yang lalu masih nggak banyak macam ya sih, maksudnya dari word of mouth mereka happy, and then bisa berkembang gitu ya, sampai masuk ke pasar Indonesia, kalau nggak salah ya, bisa masuk satu punya gerai di sana. Betul. Jadi dari situ, dari Plaza Indonesia tuh benar-benar kita terbuka lagi opportunity yang lain. Jadi kita ditawarin Mall Kelapa Gading, terus sempat di Mall Kota Kasablanca juga. Sekarang masih ada juga di Tunjungan Plaza. Kita di Surabaya ada 2. Gitu. Jadi dari opportunity yang lain. Tunjungan Plaza juga salah satunya ya. Betul. Oke. Padahal itu belum menggunakan ini sis ya, sosmed atau digital strategis ya malahan ya. Tapi sudah mulai berkembang dulu di 8 tahun yang lalu. Oke, nice. Oke. Nah, menarik nih sis. Mempertahankan bisnis itu lebih susah dibanding kita membuat yang baru. Jadi kita agree. Bilang juga bikin bisnis tuh gampang, tapi gimana mempertahankannya itu yang susah. Nah ini menarik nih, ini guys ya. Ini satu kalimat dari Siska saya pengen lebih gali nih ya, karena sebagian orang sih malah mengatakan bisnis ini susah buat bisnis. Tapi kalau Sis ngomong bisnis ini gampang, berarti Sis kan tahu caranya gitu ya. Kok mengatakan gampang karena tahu cara. Nah, apa nih Sis yang mengakibatkan mungkin Siska merasa kok aku buat bisnis ini gampang, sedangkan yang lain ngomong susah, misalnya gitu Sis ya. Maksudnya apa nih kira-kira kiat-kiatnya kok Sis bisa mengatakan bahwa gampang nih? Aku ingin tahu, penasaran nih Sis. Yang pasti harus lihat peluang ya, peluang bisnis. Nah, aku kebetulan mungkin aku punya lebihnya di sana. Kelebihan aku mungkin bisa melihat peluang bisnis, terus gimana cara menjadikannya menarik dengan marketing atau branding. Karena marketing dan branding itu benar-benar adalah 2 kaki yang paling penting untuk berpijak dalam suatu bisnis. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kamu punya kurang di mana, carilah partner yang bisa mengisi kamu di situ. Jangan cari yang sama tapi yang berbeda tapi satu misi. Kalian punya let's say kayak misalnya aku jago di branding marketing, cobalah cari orang yang kayak lebih ke financial, kayak lebih kayak operasional. Jadi saling lebih desain atau gimana. Jadi bisa saling melengkapi. Tapi tetap cari partner itu adalah sama seperti cari jodoh. Jadi hati-hati mesti cari yang satu misi. Kalau enggak, seiring waktu berjalan, kita ini bisnis tuh bukan makin lama makin gampang, tapi makin susah. Kenapa? Karena agree. Kita niru. Banyak banget sekarang tuh aku bilang ditiru berkali-kali mah puluhan ada kali ya. Cuman menurut aku itu tanda komplimen, tandanya you are a leader, terus kamu disukain sama orang sampai orang tuh mau benar-benar niru kamu, niru kesuksesan kamu gitu. Tapi itu masalah karena nggak ada ide yang original. Kita itu semua terinspirasi dari orang lain juga, tapi jangan sampai kayak misalnya pelak-pelakan nyontek. Menurut aku tuh kalau dosen aku tuh kuliah benar-benar yang aku pelajarin tuh dari dosen aku adalah ATM katanya, ambil tiru modifikasi, tapi jangan ambil tiru pelak-pelakan jiplak. Iya, jangan ATP ya sis ya. Betul. Iya. Elon Musk atau kayak Mark Zuckerberg atau kayak siapa gitu yang benar-benar bisa kayak idenya original. Mungkin ya. Iya. Yes. Menarik nih ya. Jadi kalau di Siska juga sampaikan bahwa lihat peluang gitu ya. Lihat peluang pasti ada yang bisa dilakukan dan eksekusi itu yang paling penting. Nah, ini saya juga menarik. Jadi Siska sempat sampaikan bahwa Siska berkata kalau memang Siska mungkin lebih senang gitu ya, secara nggak langsung ngomongnya di dunia branding and marketing. Benar ya Sis ya? Iya, mungkin di area itu. Atau gimana? Kalau dari Siska sendiri ketika di dalam bisnisnya Siska sendiri senang doing apa nih di dalam bisnisnya? Apakah memang senang di sana atau malah di bidang yang lain?
Betul, betul. Marketing sama branding. Aku suka. Marketing dan branding ya. Oke, ini penasaran nih Sis, karena kan tadi Sis juga melihat usahanya punya peluang, dibuka lagi yang lain, tadi ada Truth to Skin juga yang baru. Nah, apa nih Sis yang mungkin sempat dilakukan gitu ya, waktu di awal-awal gitu ya, yang mungkin menurut Sis juga wow, ini satu-satu teknik marketing atau branding yang menurut Sis wow, dan menjadi dasar hingga sampai sekarang ini bisnisnya bisa berkembang sebesar ini. Ada nggak Sis yang insight-insight yang mungkin pernah Sis lakukan dulu? Menurut aku banyak research, terus juga always keep with the trend. Karena kita harus keep innovating juga gitu. Trend tuh cepet berubah ya. Seperti fashion juga tiap beberapa bulan bisa berubah, berapa quarter atau berapa tahun itu berubah. Kita harus bisa adaptasi dengan market juga. Jadi memang nggak segampang itu, karena aku udah punya passion di dunia kecantikan, jadi menurut aku kamu harus tahu apa yang kamu sukain dulu. Kalau kamu suka di bidang akademis atau kayak fashion teaching, kamu suka kayak di IT atau gimana, kamu perdalemin. Jadi kamu tahu kayak ada feelingnya gitu loh. Oh ini produk bagus nih. Kalau aku jalanin ini tuh bisa, wow, orang suka gitu loh. Terus dari situ kamu bisa lihat peluang. Kalau kamu nggak suka dari awal, misalnya kayak aku nggak gitu suka sama angka, let's say, sama matematika. Jadi pada saat aku jalanin, aku ngerasa berat. Nah, kamu harus tahu balik lagi. Kenapa? Kadang kan ada yang bilang, oh harus cari bisnis itu perlu. Tapi kalau menurut aku lebih gampang kalau kamu tuh cari passion kamu, terus habis itu jadi salah satunya contoh Bartega. If you know Bartega itu adalah one of the menurut aku kayak brand kategori yang terbuka di mana dulunya tuh nggak ada. They create their kategori di mana painting is hobby yang bisa jadi bisnis, dan akhirnya orang dari yang nggak suka jadi suka painting semenjak PPKM. Nah itu bikin orang tuh tergerak jadi mau melakukan hobi. Nah painting itu kan kita nggak ada pernah pikirkan painting itu tuh dulu siapa sih yang mau painting, apa sih painting? Semua orang bisa painting gitu loh. Tapi nah di situ maksud aku kamu harus bisa gimana sampai hobi kamu disukain sama banyak orang dan bisa jadi manfaat buat orang lain gitu. Nice. Jadi selalu dimulai dari suka dulu ya Sis ya. Hobi dulu akhirnya bisa buat manfaat gitu ya. Iya. Betul. Jadi ngelakuinnya tuh sempat. Karena perjalanan itu nggak gampang, banyak kesulitan yang kamu hadapin pada saat itu tuh kamu kayak kalau kamu nggak sampai sesuka itu, nggak sehobi itu sama passion kamu, makin lama terkikis oleh karena kesusahannya untuk bisnis di awal tuh enak, tapi lama-lama itu kadang orang bisa bosan. Gimana kita bisa keep innovating kalau kamu nggak bisa put yourself as a customer, jadi itu yang susah. Akan bisa lihat gapnya itu, kenapa orang jadi kok lesu ya, nggak suka produk kamu lagi, kok bosen ya gitu. Nah kalau kamu nggak punya feeling di sana, kamu nggak suka, itu bahaya karena kamu jadi kayak jualan aja gitu, kayak jualan, orang jualan di toko kayak biasa gitu. Sedangkan kita di era itu ditantang, anak milenial tuh sekarang udah kreatif banget. Jadi walaupun aku udah punya anak sekalipun, ya aku harus tahu dengan TikTok, Twitter, terus juga Reels yang lagi aku tetap terus coba gitu. Jangan sampai aku ketinggalan di situ. Nice. Ini anyway, Sis Rizka, kalau boleh tahu anaknya berapa Sis? Satu aja. Satu aja. Oh, nice. Tapi mau nambah sih. Berarti anaknya sudah satu ya? Oke, nice. Bukan mau kepo ya Sis ya, cuma penasaran aja. Maksudnya gini, Sis kan juga pengusaha, and then you punya anak gitu ya. How you manage your time? Maksudnya harus ngurus anak and ngurus bisnis. Gimana tuh Sis sebagai womanpreneur gitu ya? Itu yang sering aku ditanyain juga sih. Gimana sih cara manage time? Nah, untungnya aku punya suami yang suportif, bukan orang yang kayak kamu urusin anak kamu udah gitu. Enggak. Jadi lagi kamu punya pasangan seperti apa, jodoh kamu gimana orangnya apa, mendukung kamu punya aktivitas
seperti bisnis seperti ini, karena memang gak gampang. Kamu punya suami itu kayak harus kayak apa ya namanya ya, harus bisa mengerti keadaannya, karena suami aku juga mengerti keadaan aku, kita satu visi misi ke depan seperti apa, jadi dia sangat mendukung. Nah itu penting buat kalian, misalnya kalau kamu cewek, kamu harus mesti tahu juga nih kalau emang pasangan kamu orangnya nggak mau, ya kamu harus menghargai keputusan itu, karena gimana pun juga harus menghormati keputusan suami gitu. Nah kalau aku sendiri bantu sama suami aku juga, aku dulu kayak kelabakan banget pas anak per awal ya, karena aku juga anak satu awal pasti kebingungan, sama lagi dengan kan Tuhan untuk yang lafilas aku gantian, karena aku ada bertiga, aku dan 2 partner aku, jadi ya satu cuti hamil, ya satu bisa backup, nanti gantian yang satu lagi cuti hamil, yang lain 2-nya backup. Tiga-tiganya cewek semua berarti Sis ya? Iya, partnernya ya? Oke. Nice. Jadi kalau terus kalau sama suami, gimana sih, sorry? Karena suami lebih ke operasional, jadi ya gantian. Aku kalau misalnya bertanding kan bisa dari rumah, jadi kadang aku masih bisa. Dan menurut aku set up juga sih prioritas. Misalnya Senin sampai Minggu, misalnya Sabtu Minggu itu udah buat aku. Tapi kadang kalau misalnya ada yang namanya juga entrepreneur ya, pasti setiap hari 20 setuju kan, pasti ada aja gitu. Ya jadi harus ada plan, terus prioritas hari ini kamu mau ngapain, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Misalnya aku hari Senin buat community company, hari Selasa aku buat Lavilas, terus yang 3 untuk live atau buat consulting atau yang lain, terus yang hari ya seperti itu sih. Jadi kayak harus dibagi. Kalau kamu bener-bener kayak cerahin kayak hari ini, aku udah apain aja deh hari ini, aku kerjain semua. Nah itu bisa berantakan, kamu bisa juga, dan kamu nggak ada waktu untuk self time. Nah aku udah dapet balance-nya sih so far sekarang, jadi tahu gimana cara balance-nya. Yang pasti harus delegasi, nggak bisa kalau kamu punya company udah makin besar, ya orangnya juga harus banyak. Jadi kamu harus delegasi suatu pekerjaan, karena nggak mungkin kamu handle semua sendiri gitu. Apalagi lain, tapi tetap harus bisa kayak delegasiinnya tuh kayak per tim. Nanti ada brainstorming kepalanya tuh gimana kayak gitu. Nice. Jadi mesti manage harinya diplot-plotin gitu Sis ya. Hari Senin dibuat apa, Selasa dibuat apa. Yeah. Nice. Kayak setiap weekly gitu, aku jadwalnya apa sih? Misalnya ada live, aku juga kadang juga suka ikutin seminar juga kalau orang gitu. Aku suka belajar juga buat orang lain. Jadi aku batasin ini, terus misalnya untungnya WFH ya sekarang, jadi kayak lebih banyak mengembangkan diri, terus juga bisa luangin waktu juga buat anak lebih banyak gitu. Nice. Kalau dari dengerin ceritanya Sis ini, rasanya kok hidupnya Sis itu kok rasanya enak gitu, maksudnya doing somethingnya rasanya enak, rasanya kayak ada planningnya mantap banget gitu ya. Kalau dengerin dari tadi Sis ya. Anyway, apa ada yang mungkin Sis rasa mungkin dalam meniti bisnis tuh ada nggak Sis yang Sis rasa sulit banget gitu, atau apa nih yang beban atau di dalam bisnisnya Sis yang mungkin pernah Sis hadapin akhirnya merasa ini nih tantangan terberatku, ada nggak Sis kira-kira? Pernah ya, ada banyak banget sih. Cuman aku kesehatan pribadi tuh lebih penting, karena aku sempet stres pas adalah aku kan juga manusia biasa, nangis pernah, tidur pernah, sampai akhirnya masalah itu bikin ngeganggu kesehatan aku. Let's say aku pernah kena vertigo, jadi kayak aku udah vertigo dari tahun, udah pas punya anak, terus lumayan lanjut kerja lagi, keteteran, banyak pressure juga, karena kan kita bisnis partneran juga kadang ada slack juga, jadi kayak pertukaran pendapat atau gimana itu kan juga proses, apalagi yang partner kerja kan, kalau misalnya ada partner pasti nggak cuma satu kepala nih, kita gimana nyatuin 3 kepala atau 2 kepala ke dalam satu visi misi gitu. Kanvas ya, benar. Betul. Jadi akhirnya aku mikir aku kayak kena vertigo tuh, waduh capek banget, menguras tenaga, menguras pikiran, padahal masih muda. Menurut aku kayak kenapa ya ini, terus kayak kena
kayak nggak worth it menurut aku kalau misalnya masalah tuh bikin kesehatan kamu jadi nggak bagus gitu. Apalagi lagi kayak gini ya, kayak lagi ada terus corona, number one, apalagi your health, mental health itu penting. Jadi menurut aku kalau ada masalah itu komunikasiin sama partner kamu atau nggak doa. Menurut aku sih kayak gitu. Aku balik lagi kayak jadi kayak kasih ketenangan di sana. Karena nggak ada selain dari itu tuh nggak ada. Karena aku udah nyobain ya, kayak aku pikirin, aku nggak begadang, aku kerjain ini karena itu sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Kita cuma bisa kontrol apa yang di diri kita sendiri sama pikiran kita. Jadi itulah yang kita harus jaga. Seberapa masalah ada pun itu balik lagi ke kita. Penting nggak sampai kita tuh bikin kita tuh pusing, mengorbankan kesehatan kita dan kayak akhirnya jadi sama anak keganggu, sama suami jadi berantem, sama partner jadi berantem. Kayaknya gak worth it ya kayak gitu. Jadi udah jaga kalau ada masalah ya udah, aku apakah ini bisa aku kontrol apa enggak. Kalau aku nggak bisa kontrol, aku lepasin semua gitu. I will do my best and then kasih semua the rest sama Tuhan. Jadi Tuhan yang kasih tahu, oh ini kamu udah nggak usah kayak gini. Nanti gimana ya, Tuhan tuh benar-benar bekerja dengan sangat hebat gitu menurut aku. Pada saat kamu doa, pintu tuh bisa dibukain. Kadang makanya aku bingung kenapa kayak gimana ya, ada sih pasti orang kayak stres masalah duit gitu. Tapi puji Tuhan, aku semua serahin ke Tuhan dan Tuhan selalu kasih jalan gitu. Nice. Aku sih mungkin kedengarannya klise ya, tapi cobalah doa, komunikasiin ke Tuhan, pasti kasih jalan. Karena itu sesuatu yang bukan kalian bisa kontrol. Kalau misalnya sampai, oke, kalau masalah duit atau finance, aduh aku terjebak utang segala macam. Nah itu bahaya. Itu juga yang perlu kamu, bukan berarti kamu kayak hal-hal yang udah bikin company itu jadi lose segala macam. Nah itu kamu harus cariin kenapa. Itu sesuatu yang kamu bisa kontrol. Kalau misalnya tentang masalah finansial, terus juga masalah kayak aset ataupun stok barang, marketing, itu sesuatu yang bisa kamu kontrol. Nah pada saat yang kamu bisa kontrol, kamu harus bergerak cepat untuk mencari masalah, bukan didiemin aja. Semakin didiemin akan semakin lebih gede gitu. Jadi ada dua ya, bilang kalau masalah tuh ada yang bisa kamu kontrol, ada yang bisa kamu enggak. Kalau kamu bisa kontrol, baiknya kamu tuh langsung cari. Kalau kamu nggak bisa handle, kamu nggak tahu, kamu cari mentor atau enggak kamu konsultasi pada yang lebih pengalaman. Atau cari teman yang emang udah kumpulannya yang udah punya pengalaman yang sama, bobotnya beratnya sama kayak kamu gitu. Jangan asal cerita-cerita aja kalau sama orang, ya nanti orangnya kasih masukan yang nggak oke, pusing juga gitu. Nah aku bilang, terus hire orang yang ahli dalamnya. Misalnya kamu kurang tahu tentang finansial, ya hire orang finance atau accounting gitu. Jadi bisa solve your problem. Gitu. Yang kedua yang nggak bisa kamu kontrol, ya udah kamu serahin ke Tuhan. Misalnya kayak sesuatu yang kamu harapkan tapi belum terjadi, atau sesuatu yang juga ya itu kamu bisa serahin ke Tuhan, atau enggak curhat juga sama orang yang sudah berpengalaman sama mentor. Kalau Yes. Menarik nih buat teman-teman ya. Jadi pasti semua orang itu punya masalah guys ya. Tidak terkecuali juga Siska hari ini ya. Meskipun kelihatannya gampang gitu ya, tapi juga pasti ada masalah ya. Tapi menarik nih guys, setelah ada masalah, lakuin yang bisa kamu lakuin, dan sisanya doa ya. Jadi serahkan pada yang di atas gitu ya. Nah, menarik nih Sis. Mungkin buat teman-teman juga, kalau kita kan sering ya, maksudnya setiap minggu kan kita ikhtilaf ya. Dan banyak juga teman-teman yang mungkin selama COVID kan ini hampir 1,5 tahun ya. Itu banyak yang ngeluh lah ya, omsetnya turun lah gitu ya, terus timnya resign lah, terus usahanya tidak berkembang ya. And then sampai 1,5 tahun ini mereka masih do the same thing, maksudnya tetap akan berkutat dengan hal itu gitu ya. Apa nih, maksudnya pernah nggak Sis, maksudnya kalau Sis waktu udah lakuin sesuatu and then you pray gitu ya, and then belum dapat jawaban tuh dari yang di atas, pintunya belum dibukain, ada pernah ngalamin gitu guys, atau semuanya highway semua atau gimana tuh? Enggak sih, pasti aku ada yang belum dijawab sampai sekarang tuh belum dijawab, itu ada pasti, itu ada. Cuman ya aku bersabar gimana sambil kamu juga bikin plan B gitu loh, bukan kamu diam aja.
plan B itu harus. Misalnya kalau lagi mungkin untuk yang terkena dampak COVID atau PPKM ini yang pemasukannya kurang atau gimana, mungkin bisa research gitu di Google, kayak Google Trend tuh banyak, kamu tinggal cek misalnya kamu suka makanan, kamu jago masak atau baking, coba kayak yang lagi ini misalnya kayak croffle ya, croffle kan lagi booming banget, coba kamu bisa coba jualan, atau misalnya dulu lagi apa ya, kayak corn dog dari hot dog gitu, atau yakitori atau boba-bobaan, itu bisa kamu coba explore kalau kamu suka baking, makanan, minuman, why not? Terus coba aja kasih keluarga dulu, cobain enak gak, kamu jualan dari kayak seteman-teman dulu, teman-teman pasti tahu kan kalau misalnya jualan kamu lagi butuh, kamu tahu kondisinya gimana, pasti mereka kurang lebih akan membantu gitu. Jadi nggak harus kayak, aduh aku budgetnya dikit nih kak, kayaknya nggak bisa deh endorse kayak influencer gitu. Nggak masalah, kamu bisa dulu dari teman-teman kamu atau keluarga kamu itu adalah mereka tuh ada influencer sebenarnya secara nggak langsung, karena mereka yang justru bisa kasih tahu makanan itu enak atau enggak, mereka yang akan kasih tahu jujur, kayaknya kurang asin deh, kayaknya kurang manis deh, gini-gini. Nah mereka akan jujur kasih tahu gimana, terus gimana sih logonya atau brandingnya bagus nggak atau gimana. Nah itu kamu bisa tanya mereka, mereka akan kasih kayak jujur gitu. Nah sebenarnya cari pun juga bisa kayak berdasarkan kayak masalah yang ada. Entrepreneurship itu adalah kayak nge-solve your problem juga kan. Jadi kayak misalnya kayak Gojek sama Grab itu tuh benar-benar nge-solve problem banget. Dimana kita tuh dulu susah banget mau cari makanan, kalau di rumah nggak bisa nyetir, terus nggak ada kendaraan, hujan atau gimana. Nah itu tuh benar-benar kayak the best solution banget buat kayak masyarakat Indonesia. Kayak memadai yang Gojeknya juga, peluang-peluang bisnis yang lain, makanan-makanan lokal dari rumah. Menurut aku justru gara-gara Gojek sama Grab juga kalian bisa bikin makanan dari rumah. Jadi tinggal aja taruh di Grab sama Gojek. Itu menurut aku lebih gampang nih jualan sekarang dibanding zaman dulu. Zaman dulu kan susah mau jual, butuh flyer tebar-tebarin ke tetangga kan. Zaman dulu brosur. Yes. Brosur benar. Enggak. Kalau sekarang gampang banget, kamu tinggal nge-post di Reels sekarang di Instagram, aku bikin ini, kamu post aja tuh tiap hari. Orang aja kayak kamu jualan ini, mau dong? Ya bisa jualan. Tuh, gampang banget sekarang, justru media sosial tuh memberikan kemudahan untuk kalian untuk berjualan. Nggak zaman kayak dulu susah, harus ada toko, harus biaya sewa, hire orang. Sekarang nggak usah, tinggal nggak usah pakai toko, udah ada Tokopedia, ada Shopee, kamu tinggal jualan di sana. Apa aja bisa. Yes. Nice ya buat teman-teman ya. Jadi apa yang ada di depan sekarang ini sangat memudahkan gitu dari infonya si Siska. Jadi nggak ada lagi kata-kata nggak bisa gitu ya, karena semuanya si Siska dulu malah mulai dari nol ya, nggak ada sosmed. Sekarang semuanya ada, tinggal dipakai ya. Gitu. Menarik Sis. Yes. Sis, penasaran nih Sis. Tadi Sis kan sempat cerita bahwa Sis buka True to Skin ya, True to Skin di akhir tahun lalu 2020. Berarti kan baru kira-kira ya ini jalan bulan ke-7 ya Sis ya. Udah hampir gitu 8 bulan. 8 bulan ya, 8 bulan ya. Bulan 7 8 bulan ya. Nah, itu maksudnya waktu Sis bisa berpikir mengembangkan bisnisnya ke arah True to Skin itu apa yang dilihat Sis? Maksudnya Sis, kalau boleh di-sharing ke teman-teman kira-kira. Nah, kalau aku tuh punya masalah adalah di kulit aku tuh kulitnya sensitif. Jadi I have a spine. Dimana kalau misalnya ini aku pakai makeup ya. Jadi kalau misalnya kulit itu tuh sensitif, area sini tuh merah. Terus juga ada kayak apa ya? Kayak kuping kelinci yang kayak pembuluh darah. Jadi kayak benar-benar pembuluh darah di muka. Jadi aku kalau mau cari susah-susah gampang. Nah, aku kan udah cobain tuh brand global sama lokal. Nah, kalau dulu tuh aku suka ada brand global cocok sama muka aku. Tapi akhirnya lama-kelamaan harganya mahal, terus susah nyarinya. Apalagi kita juga nggak keluar negeri. Jadi susah buat dapetin. And then dari situ, why not aku kembangin sendiri lagi gitu bareng sama suami. Karena menurut aku, aku juga
punya tahu gimana kondisi kulit di kayak masyarakat di Indonesia tuh juga lagi fight untuk jerawat, terus juga iklim tropis segala macam. Nah kebetulan juga aku punya background di dunia perskincarean sebelumnya, jadi kurang lebih ingredients, terus juga pemilihan ingredients, aku juga udah lumayan tahu gitu, apa yang aku mau, apa yang aku terapin juga ke apa namanya customer needs gitu. Ternyata sesuai ekspektasi aku sama yang aku mau, ternyata sama nih kayak customer yang lain tuh juga suka loh mengalami hal seperti ini. Mereka tuh lagi nyari alternatif, karena apa ya, kalau produk luar kan mahal ya, sedangkan kalau efektif tapi mahal. Sedangkan kalau True to Skin kita create tuh benar-benar efektif juga, terus bisa buat kulit sensitif, ibu hamil, ibu menyusui, terus juga udah BPOM sertifikasi, dan ingredients kita tuh kita active ingredients sama natural ingredients. Jadi brand-brand US tuh kebanyakan lebih kayak kenceng ya, keras banget. Beberapa brand tuh kadang suka iritasi juga karena dia punya ya sama kulit bule itu beda. Jadi kulit bule itu lebih badak ya. Nah sedangkan jadi aku kasih paduan antara Korean sama Western, aku gabungin. Kalau Korea tuh lebih soft, natural, tapi efeknya tuh nggak kelihatan. Sedangkan masyarakat Indonesia kan suka tuh yang efeknya instan, tapi bukan kayak abal-abal, krim abal-abal kan kayak instan, pemutih cerah langsung putih gitu, tapi nggak ada sertifikasi BPOM, tidak terbukti klinis. Nah sedangkan kalau itu sendiri udah aku cobain, terus juga kita udah ada BPOM, udah teruji klinis. Nah di situ kita gabungin Western konsep dengan si Korea konsep ini gitu di Indonesia. Jadi udah gentle, ingredientsnya efektif, juga harganya pas di kantong. Jadi nggak bikin kantong bocor. Nice. Karena menurut aku, ini buat teman. Karena menurut aku pengalaman juga kalau produk mahal itu belum tentu cocok di muka, dan belum tentu kayak produk murah jelek gitu, enggak. Yang penting udah tersertifikasi BPOM, terus juga list ingredients yang kamu tahu itu apa, niacinamide apa, bakuchiol apa, hyaluronic acid itu apa, gunanya apa, itu efektif gak di kulit kamu. Nah, kalau misalnya efektif, tandanya kamu cocok gitu. Gak harus mahal, gak harus murah juga boleh gitu. Tapi kalau kemurahan gak ada BPOM juga hati-hati gitu. Sedangkan buat cowok berarti bisa juga ya sis ya? Bisa banget ya. Jadi yang ini jadi kalau yang bakuchiol ini tuh aku udah bikin jadi bakuchiol ini dari natural plant, ini dari bunga. Jadi ini alternatifnya retinol. Kalau orang pakai retinol, ibu hamil nggak boleh pakai retinol. Dan beberapa orang bisa iritasi atau purging. Sedangkan kalau bakuchiol, dia the first brand yang keluarin bakuchiol serum dengan bentuk yang water based, kebanyakan oil gitu. Kalau aku nggak oil soalnya. Nice. Buat teman-teman yang pengen kepoin ya, langsung follow tuh IG-nya True to Skin ya, teman-teman boleh nanti kepoin ininya IG-nya. Nah, sis penasaran nih sis. Kalau sekarang kita lihat sis kan launching di tahun kemarin gitu ya, which is 8 bulan yang lalu. And then ibaratnya kalau saya lihat gitu ya, secara dari luar gitu ya, saya lihatin, saya kan nggak ikut main di sana, tapi kalau saya lihat kan cukup banyak ya sis ya yang main sudah di daerah kecantikan gitu ya. Maksudnya ada banyak brand-brand lain yang juga cukup besar yang juga main di kecantikan. Apa sih yang maksudnya waktu sis masuk ke sana gitu, apa yang dipikirkan sis kalau lihat kok udah banyak pemain nih, tapi apa sih yang dipikirkan kok akhirnya masuk ke dunia kecantikan? Pengen tahu nih sis. Kalau aku sih lebih kelihat peluang ya, peluang yang ada kita ciptakan gitu, dan bisa memberikan solusi yang udah menjadi permasalahan suatu masyarakat yang ada. Misalnya kalau dulu itu dulu belum ada bulu mata palsu yang bahannya tuh halus dengan harga yang terjangkau. Nah biasanya kan bulu mata kayak ketusuk, cewek tuh suka permasalahannya susah banget pakai bulu mata tuh bukan sesuatu yang kayak everyday, terus kayak cuma buat kondangan, tapi we create this yang sampai akhirnya bisa dipakai setiap hari.
dan kayak model pun masih bisa pakai, kelihatannya natural. Nah di situ. Terus lalu kedua untuk dry shampoo, di situ aku lihat peluang dry shampoo itu belum ada di Indonesia. Orang belum edukasi masalah dry shampoo. Dry shampoo itu shampoo kering, jadi kayak tinggal cuma disemprot, nanti yang jadi lebih mengembang. Nah di Indonesia itu kan iklim tropis, jadi itu jawab suatu permasalahan buat orang yang aktif kayak orang anak kuliah, anak SMA yang nggak jadwalnya padat dari pagi sampai malam, nggak sempet keramas, terus besokannya ada meeting lagi atau misalnya ada kegiatan lagi. Nah itu adalah solusi. Jadi kayak bisa dipakai tiap hari. Kalau aku beli dari shampoo tuh harus pergi ke luar negeri buat nyetok ya. Nah dari situ we are the first dry shampoo yang masuk aku bawa ke Indonesia yang kita edukasi. Nah permasalahan kedua adalah kan kayak ibaratnya orang bakal pakai nggak sih ini orang? Tapi aku percaya sama produknya. Jadi pun pakai, itu yang menjadi permasalahan. Tiap aku habis punya anak, jadi aku nggak pakai nggak keramas selama 1 bulan kan, ada kayak gitu kan. Nah itu menjawab permasalahan aku. Rambut aku nggak rutin dry shampoo gitu. Nah di situ jawab pertanyaan solusi lagi. Lalu yang ketiga untuk skincare, aku melihat peluang juga bahwa di pasar ini gapnya juga masih banyak. Skincare ini belum ada yang konsepnya seperti True to Skin, di mana kita menggabungkan natural ingredient dengan active ingredient. Terus kita udah tersertifikasi BPOM, itu yang penting, teruji klinis. Terus kita mengedukasi, cuman jualan aja. Kita juga put our position in our customer. We have kayak true friends namanya. Jadi kita customer kita tuh bukan cuman pembeli, tapi itu teman kita. I treat them friends gitu. Jadi kadang banyak yang konsultasi juga tentang permasalahan kulit, dan memang juga terbukti di Instagram kita banyak yang kayak kasih feedback, terus kayak skin result before afternya, dan terbukti efektif di kulit mereka gitu. Kita jawab permasalahan dari mereka yang ada. Misalnya kulit aku ibu hamil, tapi aku jerawatan, tapi aku nggak bisa pakai retinol. Nah di sini kamu bisa pakai Naturalnya Skin. Itu adalah alternatif dan bisa menjawab permasalahan yang dari masyarakat ada. Seperti itu. Jadi intinya adalah gimana produk kamu bisa solve their problem. Satu kata kunci itu ya, jadi setiap buat bisnis selalu ada solve the problem. Apa problemnya tergantung dari apa yang sis jual di tiap perusahaannya gitu ya. Nice. Oke. Thank you sis insight-nya hari ini sis. Ini kita masuk ke sesi Q&A ya sis ya. Minta izin, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah dimasukin ya. Ada dari siapa nih? Kak Alex ya. Dari Kak Alex. Guys kalau boleh masukin ke kolom Q&A yang question sebelah kanan ya. Tapi kalau ditulis di sini saya takutnya kelewatan nih guys. Oke, ini dari Kak Alex, bukan Alex, Aings ya. Mohon maaf nih, Aings FX ya. Marketing apa yang dilakukan Kariska sampai True to Skin bisa cepat banget dikenal orang? Nah. Jadi menurut aku branding itu juga penting. Jadi kamu kalau bikin satu produk nggak cuman asal jualan, tapi kamu punya identitas kayak orang. Kamu bikin kayak orang itu mau tampilannya seperti apa? Apakah kamu mau tampilannya kayak Sule? Apa kamu mau kayak Atta Halilintar? Ataukah kamu mau bikin tampilannya kayak Brad Pitt, luxurious? Tapi kamu balik lagi ke target market kamu. Banyakan gimana nih? Kamu sendiri juga orangnya seperti apa? Karena brand kamu menciri khaskan diri sendiri. Jangan sampai kamu, let's say, kayak aku nih misalnya, kayak aku tiba-tiba bikin produk luxury mahal banget gitu ya. Sedangkan aku bukan orang yang kayak gitu. Jadi aku nggak akan tahu dunia seperti itu. Sedangkan aku lebih suka main di masstige. Masstige itu kan mass prestige. Nah aku kayak suka hal-hal yang berbau luxury tapi affordable, bukan yang luxury, high luxury. Jadi menurut aku hal itu yang aku bisa kuasain karena aku sendiri juga punya pengalaman di area seperti itu. Jadi kamu kenalin juga nih identitas dari brand kamu apa. Jadi nggak cuma jualan, aku mau jualan kayak gini bikin logo, dah
udah gitu. Tapi kamu harus tahu brand positioning kamu tuh di mana, saingan kamu seperti apa, kamu mau put your brand tuh seperti apa. Jadi bikin logonya, terus juga kamu cara komunikasiinnya, identitasnya apa, itu kamu juga harus tahu. Jangan sampai kamu jualan, let's say makanan martabak, martabaknya tapi kamu jual harga 200.000, aduh mahal banget. Kenapa bisa 200.000? Apa kamu pakai emas kayak serbuk emas gitu yang kayak di es krim gitu? Ya mulai aja kita, why not gitu. Nah itu yang kamu jadinya unik. Kenapa kamu jual martabak itu 200.000? Kalau kamu bisa jual 200.000 dan laku, kamu jago. Itu namanya branding. Kan ada yang seperti itu. Kayak apa ya? Ada orang jualan apa ya? Let's say minuman Starbucks saya mahal 70.000. Padahal kan sama aja kayak kopi kenangan gitu. Kopi kenangan, kopi itu atau kopi-kopi yang lain itu kan kopi, walaupun mungkin bijinya berbeda, tapi orang kadang kan juga nggak semua orang tahu kan, ya kopi aja kayak aku ya kopi aja. Cuman kan ada yang pecinta kopi, makanya ada kopi yang lebih mahal, ada kopi yang lebih di middle, ada yang di bawah. Jadi kamu harus tahu. Starbucks itu kan identitasnya udah tahu seperti apa. Walaupun kopi itu 70.000, kamu tetap beli. Arabica 70.000, kamu tetap beli. Nah di situ brandingnya. Tapi kalau misalnya, aku nggak perlu lah kopi mah, aku mau hemat-hemat aja. Aku beli aja yang kayak kopi kenangan. Ya rasanya juga sama, enak juga. Dan juga brand itu juga akhirnya juga banyak disukain orang, di franchisein banyak orang dan lebih terkenal gitu. Jadi kamu mau isi kamu tuh di mana? Apakah kamu mau yang luxury, apakah kamu mau yang prestige, atau kamu mau yang lebih ke lower atau lower end? Jadi itu pilihan kamu. Kamu bisa menguasain di pasar apa. Jangan kamu bikin sesuatu yang kamu nggak bisa kuasain, kamu nggak suka di situ. Gitu. Mungkin kalau penjelasan Kariska ini lebih kepada kalian harus pikirin target customer-nya kalian siapa, guys, ya. Jadi jangan mikirin, kan banyak orang pengusaha gini, target market saya itu ya semua orang, Pak. Wah, ini bahaya. Harus yang jelas. Kariska, target marketnya misalnya kepingin yang luxury tapi harganya affordable gitu ya. Itu jelas sudah segmennya. Tapi kalau kalian semua itu bingung karena waktu brandingnya juga akan berbeda. Gitu kali ya, Aziz ya. Kurang lebih ya. Nice. Oke. Thank you sis, jawabannya semoga Kak Aing kejawab ya. Kalau tidak kejawab, monggo silakan tanya di bawah ya. Di kolom komen ya. Oke, ini ada lagi dari Kak Nain Tani. Ya, sorry ya Kak. Giana Nain Tani ya. Dalam pembangunan Trust to Skin ada berapa tim yang Kak Rizka rekrut? Apa aja yang harus ada di tim sampai Trust to Skin bisa sukses? Oke. Silakan sis. That's a good question. Jadi banyak yang tanya juga, apakah kayak aku udah segini, aku harus rekrut kayak 10 orang kah, 20 orang kah? Oh, tentu tidak. Jadi sebenarnya menurut aku, di stage mana nih kamu punya bisnis? Apa kalau udah startup, baru startup, baru mulai, atau udah memasuki 3 tahun, atau memasuki 5 tahun. Nah, aku juga nggak tahu nih, kamu di area mana nih, kayak makanan. Kalau makanan kamu ada cabang, atau kamu ada butuh orang yang cooking, atau yang menyajikan, ya itu perlu beberapa certain tim yang perlu kamu hire gitu. Nah, kalau misalnya kamu baru main aja, kamu udah coba, nah menurut aku, start dari awal yang kecil dulu. Jangan sampai kayak tiba-tiba kamu nggak tahu cara manage, handle orang tuh seperti apa. Karena menurut aku tantangan dalam bisnis itu adalah manage people. Itu one of the biggest. Ini aku masih belajar. Itu seiring waktu berjalan, bertahap. Jangan tiba-tiba kamu hire 10 orang, tapi kamu nggak tahu cara delegasiin pekerjaan. Terus kamu juga nggak tahu gimana cara leadership itu kan juga perlu dibangun pelan-pelan. Aku pun juga begitu dari awal. Malu-malu, aku takut, aku nggak tahu cara delegasiin pekerjaan, sampai akhirnya aku tahu gimana caranya. Nah itu style orang tuh beda-beda. Jadi jangan samain satu sama yang lain, karena scale dari bisnis itu juga beda-beda. Ada yang besar, kecil, medium, baru mulai. Nah kamu sesuaiin dengan yang kamu udah start gitu.
Nah, misalnya kamu dari start kecil, ya mulailah dari kecil. Apa yang bisa kamu udah nggak ke-handle? Let's say, aduh aku nggak bisa deh kalau packing terus tiap hari, aku udah pusing. Sedangkan aku harus nge-post, bikin marketing, terus bikin planning, sosial media, foto-fotoin lagi, terus bukusin barang lagi. Nah, itu tandanya kamu udah perlu hire admin atau yang bantuin kamu untuk customer service. Nah, itu kamu bisa mulai dari situ. Itu biasanya aku juga pertama bisnis aku udah gak handle, aku butuh satu orang admin yang untuk bantu-bantuin untuk shipping produk, packingin gitu. Jadi kamu nanti seiring waktu berkembang bisnis itu, kamu udah lebih ke managerial level, kamu udah bukan operasional lagi. Jadi kamu udah nggak pikirin pusing, aduh aku lupa beli gunting nih, gimana cara gunting, plastikinnya kurang. Nah itu kamu udah nggak mikir itu, kamu udah bisa fokus sama hal yang lebih strategical ke depan. Karena leader itu harus bukan operasional lagi, bukan kamu yang ngejain perizinan lagi. Nanti pas ke depannya kamu udah kayak lihat ke depan lagi gitu loh, bisnisnya tuh mau dikembangin seperti apa, kamu mau taruh di mana. Jadi pelan-pelan kamu hire orang. Nah di situ misalnya aku udah nge-handle nih buat orang foto segala macam, nah mungkin kamu bisa hire agency atau gimana. Nah bisa disesuaikan dengan budget. Misalnya kamu agency nggak bisa hire, mungkin ada temen yang jago, kamu bisa lihat mereka untuk kayaknya bisa deh bantuin aku yuk, aku cuma bisa budget segini, kamu bisa gimana, jadi diskusi. Nah itu lumayan banget bisa ngebantu kamu. Jadi jangan semuanya kamu kerjain sendiri, itu benar-benar memakan waktu kamu. Dan kamu kalau memang mau berkembang, udah bisa delegasiin pekerjaan dengan baik gitu. Jadi bisa fokus ke arah lebih ke strategical, bukan operasional. Nanti pelan-pelan kamu udah, bisnis aku udah gede nih, atau aku baru franchise makanan, atau kamu bikin makanan, aku udah nggak ke handle misalnya bagian let's say finansial, kamu udah gede gitu, kamu punya beberapa cabang. Nah itu udah harus kamu udah hire orang finance dan tim-tim yang lainnya, misalnya social media planning, terus atau kayak tim marketing 1, marketing 2 gitu. Kayak aku sendiri kan aku punya beberapa brand, aku udah ada headnya masing-masing gitu. Jadi nanti at the end of the weekly month untuk kita tuh brainstorming bersama, terus report ke aku gitu. Jadi nggak aku yang kerjain satu-satu lagi, kalau nggak mungkin, nggak bisa, aku gak ada waktu kayak gitu. Tapi semua aku berawal dari yang benar-benar dari awal tuh aku jaga basar, aku ngedekor sendiri, terus nge-packing sendiri, itu capek banget. Menurut aku sayang sih, kayak kalau kamu bisa keluarin duit untuk hire orang dan kamu bisa dapet more than that, itu menurut aku lebih baik daripada kamu kerjain sendiri. Semua kamu capek, kamu sakit, kamu nggak ada waktu, ya strategicalnya nanti hilang gitu. Semoga menjawab ya. Nice. Saya seneng nih, nggak ikutan tanya tapi ikutan dengerin penjelasannya Sis Rizka, enak banget. Renyah untuk dicerna itu enak gitu nyernanya. Oke. Ini ada lagi Sis, minta izin, ada pertanyaan lagi dari Mahaji ya. Mahaji ya, untuk ini saja. Untuk terusin sendiri, target market seperti apa? Kadang kita juga bingung sendiri mau bikin target market yang khusus. Maksudnya dia tanyain target marketnya terusin itu seperti apa sih? Terus dia tuh juga bingung gitu. Mungkin ada sarankah dari Sis Rizka kira-kira? Nah kalau aku dulu tuh aku sesuaiin dengan harga jual. Kamu sesuaikan dulu jualnya gimana, karena kamu nggak tahu kan nentuinnya gimana. Terus itu semua efek domino ya, maksudnya kamu COGS-nya berapa, kamu harga menjual berapa, biaya produksi kamu berapa, sanggupnya kamu biaya produksinya berapa, karena itu mempengaruhi gitu loh ke depannya. Kamu punya modal seberapa besar sampai akhirnya kamu bisa pecahin, aku bisa jualin modal ini untuk segini, terus kamu bikin lagi tingkat kesulitannya tinggi sehingga orang tuh kamu menghargai produk kamu lebih mahal. Let's say kayak kamu bisa bikin acrylic painting yang benar-benar kamu pakai yang kayak benar-benar nggak ada dari yang lain. Nah itu mungkin kamu bisa jual lebih mahal. Tapi kalau misalnya kayak makanan, barrier entry-nya easy, gampang, itu lebih baik kamu jangan terlalu mahal pasang harga. Jadi kamu bisa lihat nih, kalau customer A, oke, aku balik lagi ke martabak. Misalnya martabak udah banyak nih ternyata, ya kamu nggak bisa
tiba-tiba kamu mau jual martabaknya harganya 200.000 karena yang lain cuma jual 50.000 atau 70.000 udah enak dan udah terkenal. Ya gimana caranya kamu kayak dikenal sama orang? Nah itu apakah kamu mau harga lebih murah sedikit, apa lebih mahal, itu balik lagi ke kamu. Gimana orang tuh mau beli. Yang bikin mahal gitu, apakah martabaknya pakai apa gitu, atau bikin catering makanan. Kenapa sih catering kamu bisa mahal? Kalau misalnya kamu tampilan brand logonya juga asal-asalan, terus fotonya nggak profesional, karena sekarang tuh hebat-hebat loh. Mereka itu udah bisa foto sendiri, mereka belajar dari Google, mereka belajar dari TikTok, bisa menghasilkan foto yang dari rumah, dari handphone, udah yang kayak bener-bener bagus. Sedangkan kamu mau jual catering mahal banget, tapi kamu fotonya pakai handphone, terus kayak cahayanya gelap, terus deskripsinya jelek, terus kurang harganya mahal, ya orang nggak mau beli gitu. Jadi benar-benar itu secara benar-benar perintilan yang kecil-kecil itu tuh yang akhirnya bikin tahu, oh ini loh formula yang bagus gitu loh. Jadi kamu mesti perhatikan apa yang kamu jual, gimana orang tuh bisa mau beli produk kamu, apa yang membedakan produk kamu dengan yang satu dengan yang lain, itu yang paling penting. Terus target market apa yang kamu udah, nah ini balik lagi ke kamu bisa kuasain target market kamu tuh seperti apa. Kalau misalnya kayak partner aku tuh biasa suka luxury, jadi dia tahu, dia juga punya jadi partner aku yang di La Vilas juga punya jewelry, jadi dia tuh udah luxury kan. Jadi kalau luxury itu ya memang mereka udah kenal gitu, udah tahu, udah pernah beli, jadi tahu berapa, pasarannya kisarannya berapa, model yang bagus tuh seperti apa, ya jalan gitu. Maupun mereka mau jual puluhan juta, tapi mereka tahu, mereka udah ada passionnya di sana, mereka udah punya pengalaman seperti itu gitu loh. Jangan kayak misalnya kamu biasanya nggak pernah jualan berlian atau diamond atau jewelry yang mahal, tapi kamu mau jualan, ya nggak nyambung, yang gitu kamu wasting your time, bukan sesuatu yang kamu udah punya ahlinya, kamu punya profesi di situ gitu. Jadi sayang, jangan wasting your time, kamu benar harus tahu apa yang core kamu gitu loh. Kamu bisa pinter ngajarin misalnya kamu bisa bahasa, kamu suka ngajarin orang, kamu bisa tipe yang apa gitu, kayak ngelesin bahasa Korea atau apa, kamu suka bahasa Korea, boleh tuh kamu les-lesin juga, kamu bikin materi. Kalau kamu misalnya lebih ke edukasi ya, itu boleh banget. Misalnya kamu bikin materi dalam bentuk online, kelas Zoom. Nah itu kan juga sesuatu yang berbeda ya. Orang kan PPKM ini yang seperti aku bilang kayak hobi, bisnis yang bikin hobi itu sama edukasi itu lagi naik karena PPKM seperti ini. Mungkin bisa dikulik di situ. Apa sih yang kamu suka? Apa sih yang kamu jadi core kamu di situ? Gitu. Jadi jangan asal-asalan. Kayaknya kalau orang mau jualan ini bagus deh. Kayaknya mau jualan bubble tea. Itu kan modalnya berapa juga? Kamu saingannya perlu gimana? Terus juga kamu mau keluarin butuh duit berapa untuk ngalahin mereka, untuk kompetitor gitu. Target marketnya di mana? Kamu mau jualan di mana? Di mall kah? Di perumahan kah? Atau di ruko kah? Nah itu banyak banget pertimbangan yang perlu kamu consider lagi. Gitu. Oke. Nice ya. Semoga Kak Mahaji bisa jelas ya penjelasannya. Kalau Kak Rizka tadi aku dengerin mesti detail ya dari awal sampai akhirnya dikasihin clue-cluenya dan mestinya nangkep tuh ya. Intinya balik lagi target market yang mau diambil harus jelas ya ke Kak Mahaji ya. Oke, thank you sis. Ini ada satu question lagi sis masuk di ini ya di kolom Q&A dari It's Sehire ya. It's Sehire. Hai Riz, untuk pandemi ini teman kuatnya ya. Untuk di pandemi ini gimana sih strateginya Rizka untuk 3 brand ini yang mungkin decision makingnya kan tetap di kamu ya, gimana survival mode untuk di pandemi ini? Nah ini cukup dalam. Nah, Hai Elsa, ya aku kenal. Ini juga salah satu hebat ini mami-mami yang dia brand owner juga dari Harris, jadi kayak parfum buat ruangan, terus juga bikin cantik gitu loh, apa sih namanya, diffuser namanya. Oh oke. Jadi kalau aku pandemic strategi harga ya, sebentar aku baca ulang ya, karena tadi sempat kepotong sudah. Nah survival. Kita bacain ulang sih.
memang lagi Okay. udah kebaca. Jadi memang lagi orang lagi pusing juga ya karena persaingan juga udah mulai di mana-mana gitu. Nah, menurut aku awareness yang perlu ditimbulin. Jadi kayak aku misalnya, aku mau beli minuman tuh sebenarnya banyak ya, kayak botol aqua. Jadi kayak misalnya kamu mau beli di restoran, mas aku minta botol aqua nih. Padahal sebenarnya dia nggak jual aqua, tapi aku udah ingetnya tuh aqua gitu loh. Walaupun ada Levital, ada Evian atau ada yang lain. Jadi di situ awareness-nya harus kuatin dulu. Kenapa orang bisa mau pilih produk kamu, mau willing to spend that money untuk pilih produk kamu. Walaupun nggak harus mahal. Kayak aku kan sebenarnya nggak mahal ya, lebih mahal Evian. Tapi ada certain level juga orang yang maunya Evian. Nah itu kan beda lagi, maksudnya beda tempat. Kalau misalnya kita makan restoran yang biasa ya orang nggak jual Evian. Tapi kalau misalnya kelas-kelas tertentu itu pasti mau belinya kan Evian. Nah ini balik lagi ke target marketnya. Kamu kalau misalnya target marketnya memang luxury, berarti memang harus ambil awareness-nya ke area itu. Carilah yang kayak influencer yang areanya memang di high end misalnya. Produk kamu harganya lebih mahal, carilah orang-orang yang bisa bantu untuk komunikasiin awareness-nya ke orang-orang yang dengan target marketnya sama. Jangan sampai kayak misalnya aku mau jualan apa ya, misalnya produk aku kebuat yang aku misalnya produk aku luxury tapi aku hire-nya kayak influencernya tuh yang low end gitu, yang nggak masuk karena mereka nggak sanggup untuk beli produknya gitu loh, karena kemahalan. Walaupun uangnya udah banyak, tapi ada nggak sih daya belinya di situ, ada nggak sih daya jualnya di situ. Nah mungkin bisa lihat lagi dari harga, target market, sama brand positioning. Apakah ini tiga ini selaras nggak gitu? Kalau nggak selaras, itu bisa mempengaruhi juga salesnya. Kenapa jadi lebih turun masa pandemik ini gitu. Jadi gimana caranya supaya orang juga timbulin kayak apa ya, kebutuhannya juga mereka penuhin. Balik lagi kayak pemecahan masalah. Nah, apakah produk itu bisa memecahkan masalah? Terus juga pada saat pandemi ini mungkin makanya kemarin tuh kayak collab dry shampoo sama itu kan aku penjualan lumayan banget, tapi semenjak PPKM kan lumayan turun. Jadi kayak gimana ya, aku mikir gimana caranya supaya produk ini bisa jalan. Nah mungkin kamu bisa kasih promo-promo khusus yang menarik gitu. Jadi itu salah satunya sih, kayak promo khusus juga, terus target positioningnya seperti apa, brand awareness yang perlu disampaikan gimana. Semoga menjawab ya, Elsa. Yes. Oke, untuk Sis Elsa ya, semoga menjawab ya penjelasan dari Kak Rizka. Ya mungkin Sis, saya penasaran ya, Sis kan sempat ngobrol, ini pertanyaan terakhir dari saya sebagai penutup juga ya. Dari kasih juga sempat ngobrol terkait dengan influencer ya gitu ya. Mungkin kalau kita juga, saya sempat di-sharingin oleh teman-teman yang juga menggunakan jasa influencer dan kawan-kawan, seringkali mereka juga memilih influencer itu kadang-kadang tidak perform. Maksudnya mereka bayar untuk di-endorse tapi ternyata mungkin nggak bisa balik gitu ya, dalam artian iklan atau fee yang mereka bayarkan gitu. Mungkin ada nggak tips dari Sis, mungkin bagaimana sih kita memilih influencer yang tepat supaya waktu kita bayar fee-nya juga teman-teman nggak boncos gitu, seperti itu. Iya, aku pernah share juga ini kalau nggak salah di Entrepreneurs ID juga. Jadi aku bikin influencer tuh ada 4 jenis. Jadi influencer itu ada nano influencer, mikro, sama mega. Jadi kalau nano itu adalah yang kayak ya ibaratnya kayak orang biasa, kayak teman-teman kamu, family kamu yang kayak cuma 200, 300, 600. Jadi yang benar-benar bukan pengguna aktif dari. Terus yang ke mikro itu yang 2000-an sampai 5000-an setahu aku. Kalau yang makro itu yang 10 sampai berapakah aku lupa, aku ada datanya, cuman aku lupa kurang lebihnya. Lalu kalau yang mega itu yang kayak influencernya tuh udah gede. Let's say kayak Aukarin, terus Tasya Parasya, Agnes Monica, Luna Maya, Sandra Dewi, itu mega influencer. Nah, aku
bisnis kamu tuh ada di mana, apanya namanya, baru di mana, apakah masih startup, apakah udah punya sekian budget untuk memang kamu keluarkan untuk awareness. Nah, menurut aku untuk yang startup baru, nggak usah deh yang pakai 3 ini gitu, karena ini tuh namanya balik lagi ke tujuan kamu tuh apa, apakah kamu awareness apa sales. Karena menurut aku kalau yang udah mega itu namanya bukan sales, itu awareness, karena nggak sesuai sama keluarin. Harga yang mega itu harganya udah puluhan juta sampai ratusan juta. Jadi nggak akan harapin mereka tuh endorse tuh banyak banget. Jadi kalau kamu lihat di story mereka, mungkin kalau paling murah kan story ya, kalau endorse gitu. Titik-titik udah banyak banget. Jadi kayak orang udah lihat tuh kayak tap. Kemungkinan produk kamu skip aja gitu kan. Yes. Benar. Jadi kalau kamu masih startup, menurut aku pakailah si nano dan mikro ini gitu. Di mana kayak teman-teman. Jadi yang aku bilang, kamu bisa kasih produk mereka untuk coba, mereka tolong dong bantu post, menurut kamu kalau suka ya boleh di post, kalau nggak apa-apa gitu. Nah, disitulah kamu bisa bergeraknya. Lalu untuk yang makro juga sama, mungkin berbayarnya kayak cuman 150.000 atau 200.000, itu masih sesuai budget kamu. Nah, menurut aku mulai dari situ dulu. Apa tujuan bisnis kamu tuh yang bisa kamu tetapin gitu. Apakah kamu awareness apa sales? Buat sales menurut aku mega influencer, mega makro itu menurut aku enggak, itu lebih ke awareness gitu. Malah yang mikro ini ya malah lebih buat sales ya malah Sis ya. Yes, karena nice. Kecil followersnya itu kayak review jujur gitu. Misalnya kayak aku ngepost ban banti gitu lah, kayak aku suka ban banti. Ya aku ngepost aja. Terus lagi diskon ya Riz, itu rasa apa sih? Mau dong? Ya tinggal di diskon gini. Ya mereka kan lebih percaya karena ya itu bukan endorsan, kayak bener-bener review honest produk itu gitu loh. Misalnya aku juga beli apa gitu, makanan yang lagi nge-hype. Nah, mereka akan tanya, enak gak Riz? Gitu. Nah, di situ boleh banget kamu bisa kasih share ke teman-teman juga atau family. Oke. Nice. Semoga bermanfaat ya guys. Ternyata micro influencer malah lebih bisa menghasilkan sales nih dari kacamatanya Sis Rizka ya. Malah yang kita bayar mahal belum tentu ya menghasilkan belum tentu. Belum tentu. Nice. Kalau zaman dulu mungkin iya, tapi zaman udah enggak. Karena udah apa ya, ibaratnya udah kayak orang tuh udah sering banget gitu loh. Jadi kayak di abuse, bukan di abuse ya, kayak jadi kayak udah nggak ada eksklusivitinya lagi. Kalau zaman dulu, aku tuh iya kayak misalnya aku di post sama Denada, aku pernah di post sama Denada, wah followers naik, terus ini juga naik, tapi belum tentu juga ya. Balik lagi ke harganya. Kalau harganya mahal atau harganya murah, atau sesuai, ya mereka akan beli lagi gitu. Oke, nice. Oke, ini menarik nih ya guys, buat teman-teman ya, pasti hari ini banyak insight nih ya dari Sis Rizka ya yang disampaikan hari ini ya. Mungkin ini kita lihat hari ini sudah melampaui waktu yang ditentukan. Hampir setengah jam guys kita ngobrol sama Sis Rizka. Thank you banget Sis Rizka ini ya, sampai nyempat-nyempatin ngobrol sampai malam ya. Mungkin terakhir Sis, supaya sebelum kita tutup ya buat teman-teman ya, apa nih Sis mungkin penutup dari Sis Rizka untuk teman-teman yang hari ini nonton, atau mungkin nanti kita juga akan post di berbagai macam media kita ya, ada YouTube, ada Spotify ya, yang dia akan nonton. Kira-kira apa nih Sis, kata penutup dari Sis Rizka, mungkin semangat mungkin buat teman-teman yang lagi berjuang sekarang, apa nih kira-kira? Yang pasti jangan menyerah. Bisnis itu is a long way to go, and then it's a lonely journey, I know. Menurut aku, kamu cari mentor yang sesuai buat kamu. Jadi kamu bisa cari tanya-tanya, experience seperti apa, dan juga join komunitas seperti ini, kayak The Consulting, atau apapun. Perbanyak buku, baca buku, terus juga lihat success story dari orang-orang. Jadi kamu bisa tahu gimana sih cara berjuang, gimana sih kita lebih ke teknikalnya tuh menghadapi masalah itu seperti apa. Jangan gampang menyerah, terus juga keluar dari comfort zone, karena kita terbiasa dengan comfort zone itu, setiap ada masalah tuh akhirnya kita jadi males gitu, kita kayaknya nggak bisa deh. Coba kita try something new lagi, kita asah lagi kemampuan kita,
gimana supaya overcome the problem. Jadi kita naik tangga gitu. Jadi naik tangga nggak cuma langsung lompat, nggak bisa orang lompat. Kita harus satu-satu jalanin aja pelan-pelan, pasti bisa. Terus juga terus inovatif, lalu juga banyak lihat-lihat tren, keep innovating juga, dan juga jangan lupa do your best and let God take care the rest. Gitu, balik nice ya. Nice. Kata penutup guys ya, lakukan yang terbaik ya, lalu sisanya serahkannya di atas ya. Nice ya, itu kata penutup quote yang very powerful ya, itu nancep banget buat gue juga. Oke, guys yang hari ini merasa terberkati, merasa mendapatkan insight, yuk kita kasih jempol ya di kolom komen, kasih hati buat Kak Rizkanya ya, kasih like ya, kasih thank you ya. Pokoknya hari ini thank you banget Kak Rizka, si Siska thank you banget ya, hari ini ngobrolin banyak lebar, very insightful ya. Tak doain juga, kita doa semua untuk Kak Rizka, keluarga semua sehat-sehat ya, semua terberkati, diberikan kebahagiaan semuanya ya. Thank you Kak Rizka buat hari ini, salam buat keluarga, buat si kecil Chelsea ya namanya ya, Chelsea ya, yang si kecil ya. Salam buat Chelsea sama suami ya. Thank you si Siska, bye. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and hope.